Hari Maulid ini. Hari Maulid 13 tanggal 5. 15 ini. 13 itu nih. Iya. Asal lagi nih? Iya. Siapa nama lagi? Alvin tahu. Alvin Arazan. Alvin siapa? Iya, Alvin siapa? Arazan. Arasan. Iya. Arasan. Arazan. Arasan. Arasan. R A Z. Iya. Yang sedentara ini. Iya. الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والسلام عليك.
Center yung mic niya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai Allah yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau hadir di tempat ini dalam rangka melapangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salam merupakan kemuliaan bagi umat kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan para sahabatnya, yang mana berkat perjuangan mereka serta perjuangannya sehingga kita bisa merasakan manisnya iman pada setiap hari ini. Jemaah Jumat yang sholat dirahmati kepada Tuhan Yang Maha, jemaah yang masih ada di rumah mau segera di masjid untuk iman segera dimulai, dan jemaah yang untuk bisa melakukan pengambilan di atas Nabi bisa yang ada di depan. Jemaah Jumat dan sholat pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, untuk Jumat pada siang hari ini bahwa oleh Ustaz Sahamuddin K. SKG. Alhamdulillah beliau sudah ada kita. Terima kasih atas kehadirannya dan imam merangkap yaitu Al-Ustaz sendiri. Dan muasisi pertama Al-Qiyam Al-Hasan dan muasisi kedua S. Dan ketiga mulai uang istri kami berubah berulang tanpa.
pekan ke-36 tahun 2025. Penerimaan Jumat 20 Agustus 2025 Sabotas pekan lalu 9.862.226 rupiah. Jumat 25 Agustus 2025 kotak amal Jumat 952.000 rupiah. Isi kotak amal selama sepekan 1.113.000 rupiah dan sumbangan dari Wisma Benjil 500.000 rupiah. Isi kotak amal toko Citra Sel 660.000 rupiah dan isi kotak amal ini kan udah beli HP baru ini. 396.000 rupiah, sehingga jumlah penerimaan 13.423.226 rupiah. Pengeluaran Jumat 500.000 rupiah, insentif sholat Jumat 100.000 rupiah, dan insentif rawatib dan kebersihan 3.200.000 rupiah, bayar rekening listrik 1.990.000 rupiah, dan bayar rekening air PDAM 80.000 rupiah. Kemudian beli kotek 40.000 rupiah, sehingga jumlah pengeluaran 5.917.000 rupiah. Jadi penerimaan 13.423.229 rupiah, pengeluaran 5.917.000 rupiah, sehingga saldo saat ini 7.506.226 rupiah. Kami ulangi 7.506.226 rupiah. Makassar 5 September 2005, pengurus Masjid Jati Oktober Pampang, Ketua Insinyur Haji Aminullah, Bendahara Imam Sani SPDN. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya Rabbana kulli wa tawaffaqa billah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidil mursalin ma'al muttaqin sayyidil muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usilu wa iyyakum Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu rasulullah karim. Jemaah Jumat yang terhormat, mari kita senantiasa panjatkan puji dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rintangan kita dan akhirnya kita sampai lagi pada tahun tepat pada hari ini, tanggal kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan harga biasanya mau untuk jadi maulid Nabi itu dalam kasar ini bahasa umumnya, tapi di kampung-kampung itu tergantung bahasanya orang. Karena kita sendiri Sulawesi Selatan ini banyak bahasa, maka jangan persoalan bahasa kita bercerai-berai. Kita beda versi kalau kita saling menyalahkan. Yang kita patut syukuri karena usia kita masih bisa sampai maulidnya Rasul. Oleh karena itu mari kita segera mengambil manfaat dari momentum peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Ambil manfaat, jangan menemukan keresahan melalui peringatan-peringatan keagamaan kita. Karena kita di Indonesia ada namanya peringatan kemerdekaan atau hari-hari besar negara kebangsaan, dan ada hari-hari besar agama. Kalau kita umat Islam yang tidak, jangan membiarkan ada satu momen peristiwa bersejarah yang kita tidak mengambil manfaat. Jangan lupa yang terhormat, salam serta salawat kita aturkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau lahir ke dunia ini Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad itu menjadi rahmat bagi kita semua. Jangankan kepada manusia, tumbuhan dan makhluk yang lain, beliau menjadi rahmat. Beda dengan kita. Dan dengan segala kesalahan persoalan pengandaian, persoalan pertolongan yang bisa gimana bisa rahmat. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa peringatan maulid itu penting buat kita. Cuma cara membuat ekspresi umat ini karena kegembiraannya mengingat kelahiran Rasul itu berbeda-beda. Beda-beda. Yang Jumat yang terhormat, maka perbedaan itu anggaplah sebagai suatu keutamaan, kesempurnaan, bukan perbedaan.
Kenapa? Itulah Jawa Jumat yang terhormat. Kalau kita mau kembali mengkaji, kenapa sampai ada maulid misalnya? Pertama, ketika itu umat Islam sudah bercerai-berai dan tidak ada lagi semangat berislam. Jangan Islam mau berjuang untuk Islam, pribadinya saja ada semangat. Maka ada salah satu pemerintahan pada waktu itu mengumpulkan orang pintar untuk disuruh menyusun satu metode bagaimana caranya mengumpulkan masyarakat untuk diceritakan itu kebenaran, untuk dicontoh. Makanya lahirlah itu namanya Barzanji sekarang. Kenapa? Karena beliau itu pemenang sayembara. Orang yang paling bagus karangannya itu namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Untuk apa itu ada? Supaya orang yang selama ini bercerai-berai bersatu kembali. Dan kita dulu memang di masjid. Bayangkan kalau mau orang tidak pernah sholat Jumat, orang tidak pernah sholat lima waktu, tapi kalau mau ada semua yang nongkrong itu di masjid. Antara mau dari masjid dan jadi berwala. Yang Jumat yang terhormat. Bahkan dulu cenderung dia tidak ngomong, dia menghindari ceramah. Tapi maulidnya dia yang paling besar. Yang Jumat yang terhormat. Oleh karena itu, kita selalu pengurus masjid, pewaris ulama, layani mereka dengan bijak. Karena ini namanya proses beragama, berproses. Kalau memang sudah hatinya mau, tidak bisa dihalangi. Tapi yang membuat mereka mau, kalau mereka paham apa sih manfaatnya itu maulid. Yang Jumat yang terhormat. Maka bagi kita ketika itu, termasuk yang sesama dengan kita, kenapa sampai harus ada rapor? Karena pertama, saat itu susahnya teriak. Makanya orang kadang bertengkar gara-gara baku. Kenapa? Yang satu bagus di sini, yang satu kurang bagus di sini, dipasang tembakan. Akhirnya berselisih. Kenapa? Di sini kita harus maknai bahwa yang dibutuhkan ini masyarakat kita adalah makan. Dia tertarik ke masjid itu karena persoalan makan. Jangankan bayangkan makan ayam saja sekali-sekali belum tentu bisa, kecuali ada momen maulid. Makanya ada kelompok kita, kelompok saudara kita Islam itu, kalau orang mengatakan salah itu, setiap dalam satu keluarga itu mesti ada ayamnya. Kalau 7 satu keluarga 7 ton ayam dipotong. Kenapa? Itu niatnya untuk memberi makan orang. Salah kayak ini. Kalau kita tanggapi positif tidak salah. Yang negatif thinking itu yang salah. Kenapa? Maulid ini pertama dijadikan momen untuk kita kumpul. Cari lompok, anak toko atau sahabat kita sahabat otomatis kumpul. Kenapa maulid? Itu lambang persatuan kita di Pampang. Makanya kadang orang malu tidak malu kalau dia tidak sholat, tapi dia malu kalau dia tidak maulid. Kenapa? Itulah pengaruhnya maulid. Yang kedua adalah momen bersedekah. Yang kedua, jadi kita di rumpun-rumpun misalkan orang-orang berdarah biru berlomba memperbesar itu maulid. Bahkan kadang-kadang tidak bisa masuk di masjid. Bukan 10 liter, bukan bahkan ratusan liter. Diserahkan kepada pengurus masjid, bagaimana pengurus masjid itu bisa mengatur dan melayani jemaah. Jemaah Jumat yang terhormat. Ini beberapa hal manfaatnya maulid. Jemaah Jumat yang terhormat. Lalu kehadiran Rasul ini selaku pembimbing umat, apanya mau diikuti? 1, perbuatannya Rasul. 2, perkataannya Rasul. 3, pelayanannya Rasul. Perbuatannya Rasul. Kalau ada sahabat tidak datang sholat berjamaah, dicari. Kita mungkin 1 tahun jamaah tidak datang berjamaah, tidak dicari. Maka ini perlu dicontoh. Ada jamaah tetap sudah sekian hari tidak datang, cari tahu. Siapa tahu masuk rumah sakit atau pindah kampung, atau dia sudah meninggal.
perbuatannya Rasul. Yang kedua perkataannya Rasul. Suatu saat Rasulullah kumpul bersama dengan sahabat. Ketika itu menjelang sholat, ada bau tidak enak. Rasul begitu lembutnya, beliau katakan, semua yang makan dari unta tadi silakan berduduk. Kenapa? Rasul jaga perasaannya kalau dia mengatakan siapa yang tentu tadi. Sebenarnya makan dari unta ketika itu tidak membatalkan wudu. Cuma karena kelembutannya Rasul dalam melayani umatnya begitu luar biasa lembut. Dan tidak sepakat-pakat dengan topi pun tidak begitu dicontohkan oleh Rasul. Lalu bagaimana pelayanannya Rasul? Rasul juga suatu ketika ada seorang sahabat yang semasa dengan beliau, setiap Rasul mau ke masjid itu diludahi. Begitu 2-3 hari, 2-3 subuh diperhatikan tidak ada lagi ludah yang terjun dari atas, Rasul mencari tahu kok tidak ada lagi ludah. Maka Rasul berkata, dia cari tahu apa gerangan yang terjadi. Rupanya orang ini sakit. Dan Rasul mengajak sahabat yang lain untuk menjenguk. Jemaah Jumat yang terhormat, kita sekarang orang tidak ada salahnya disalah-salahkan. Sehingga nikmat bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW, beliau sempat lengah sampai sahabat yang lain mengingatkan Rasul. Ini sahabat satu ini kurasa-rasa sudah kemana dia tidak datang sholat berjamaah. Rasul terperanjat dan mengatakan ini panggil kita ini. Makanya kalau tidak tahu diperhatikan. Suatu Rasul mengatakan, spontan mengatakan kita jenguk, cari tahu di mana alamat itu orang. Rupanya beda agak jauh. Begitu datang Rasul, ketemu dengan istri beliau, menyampaikan bahwa sahabatnya sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Cuma saya bingung, karena menurut yang saya biasa dengar dari Rasulullah, orang yang akhir ucapannya itu mengucapkan la ilaha illallah memuji surga katanya. Tapi ini sahabat bukan itu mengucapkan. 3 ucapannya. 1, seandainya lebih jauh. 2, seandainya yang baru. 3, seandainya semuanya. Istri tidak paham, Rasul jelaskan. Rasul mengatakan, suami tadi itu mengatakan seandainya lebih jauh, karena dia menyesal. Menurut dia rumahnya dekat dari masjid, karena keutamaannya itu jalan kaki menuju masjid salat berjamaah luar biasa, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ada jika sentuh salat berjamaah mana perkara kaki menurut hadis Nabi. Yang pertama, jangan sampai kita karena di saat ini tahu satu tembok di dalam masjid tidak pernah masuk sholat kecuali angkat masuk di sholat. Yang kedua, seandainya yang baru, suatu saat ini sahabatnya Rasul dalam perjalanan dia bersedekah apa yang dia pakai. Begitu diperlihatkan itu manfaatnya atau nilainya sedekah, dia menyesal. Kenapa yang bekas? Kenapa tidak diberikan yang baru? Apalagi yang ini loh. Dan terus dipun jamaah Jumat yang terhormat. Kita ini umat Islam, mari kita sadar bahwa kita memang harus saling membantu luar biasa sebelum kita menyesal. Lalu yang ketiga, dia katakan seandainya semuanya. Ketika itu sahabat Rasul dalam suatu perjalanan, dia melihat orang kelaparan, sementara dia bawa roti bekal untuk menuju salat berjamaah. Biasanya dia agak lama. Mungkin beliau orang kaya raya, dia menuju. Dalam perjalanan ada orang juga kelihatan lapar. Lalu sahabat Rasul mengatakan, dia dibagi 2, sepotong untuk dia, sepotong untuk saya. Begitu diperlihatkan pada saat sakaratul mautnya, beliau mengatakan seandainya semuanya. Mengapa di sepuluh roti tidak bersihkan tangkat di semuanya, maka berbahagialah orang kaya saat ini. Dan dia sadar
Pesannya itu punya salam bagi mereka, jangankan orang miskin bersedekah, menyesal kalau tidak bersedekah, lebih-lebih orang kaya raya kalau mereka diberi jalan dia tidak mau bersedekah. Kalau kita mau ambil pelajaran dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa husnul qailin inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa al-batila wa arzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Qina adzabannar wa qina adzabannar. Wallahu inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil
لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Dalam hati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad kama Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah wa la ilaha Allahumma inna nas'aluka al-hamd la ilaha illa anta ya munazzil al-qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-shukra wa husnul ibadah. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wa al-jannata wa al-jannata an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-husna wa al-tuqa wa al-afwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadan fil ilm. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم صل علينا في سكرات الموت والنجاة من الناس. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إن كذب قلوبنا عليك ربنا تعرف قلوبنا وتجعل علينا إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا مع الصلاة وذريتنا ربنا تقبل دعاء واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم الحساب واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا ربنا لا تنسنا ولا تضلنا ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت إنا كنا نذكر سبحانك أستغفرك والحمد لله رب العالمين. Yes.